Bagian A. Lahir dan berkembangnya agama Islam. Islam merupakan agama yang memiliki banyak sudut pandang. Ada yang menganggapnya berkah dan ada pula yang menganggapnya teror. Dalam Islam, ada yang menggunakannya sebagai pedoman dalam kelakuan. Lalu, ada yang memaksa dalam melaksanakan perintah Tuhannya, ada pula yang mengajak dalam melaksanakan perintahnya. Terkadang, orang menganggapnya identik dengan lembutnya kondisi di Nusantara. Sampai saat ini, umat Islam masih terus mengalami perkembangan di hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Eropa yang letaknya tidak dekat dari tempat di mana Islam pertama kali muncul dan berkembang. Ada kelompok-kelompok Muslim yang tinggal dan menetap di daerah tersebut. Baik, Islam mulai masuk ke Eropa sudah dimulai dari berabad-abad yang lalu. Semua itu diawali oleh penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai 1492 Masehi di semenanjung Liberia. Kemudian berlanjut melalui Sisilia serta penaklukan wilayah Balkan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kehadiran dan berkembangnya Islam di Eropa kemudian berlanjut dari negara imigrasi besar-besaran umat Islam yang berada di negara-negara Islam menuju Eropa setelah selesai Perang Dunia Kedua. Dengan terbentuknya Eropa untuk tenaga kerja asing memberikan kesempatan pada tenaga kerja yang datang dari negara-negara yang mayoritas Muslim. Pada saat itu, kehadiran Muslim ke Eropa dimulai melalui imigrasi. Muslim tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua arus kedatangannya dalam melihat kehadiran mereka, yang dimana yang pertama itu banyaknya imigran Muslim yang direkrut sebagai tenaga kerja melalui kebijakan pekerjaan tamu atau guest worker yang diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat, khususnya negara Jerman sebagai pelopor dari kebijakan tersebut. Sebagian besar imigran Muslim berasal dari negara Turki, Maroko, dan negara Afrika Utara lainnya. Yang kedua, sejak tahun 1950-an, Inggris, Perancis, dan Belanda mengalami migrasi pasca kolonial, di mana banyak pendatang ke Eropa dari bekas wilayah jajahan. Imigran dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Karibia datang ke Inggris. Prancis yang kedatangan imigran dari Aljazair, Tunisia, dan wilayah bekas jajahan lainnya. Selanjutnya, menurut pandangan kebanyakan orang, Eropa merupakan gudang non-muslim dan selalu menunjukkan sikap, suka, dan pergerakan pertumbuhan umat Islam secara umum karena mempunyai catatan sejarah hitam dengan kaum muslimin, atau setelah terjadinya perang salib antara komunitas agamawan Kristen dengan umat Islam. Nah, dalam perkembangannya, Islam menjadi sumber ilmu bagi orang Eropa. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Perkembangan Islam ini berasal dari pekerja imigran. Nah, meningkatnya pekerja imigran Muslim di Eropa pada mulanya disambut baik oleh pemerintah negara-negara di Eropa karena mereka termasuk sumber tenaga kerja yang murah. Namun, secara perlahan para imigran mulai memunculkan jati dirinya karena mereka identitas keislamannya. Nah, di antaranya ialah dengan membangun masjid serta pusat-pusat keislaman. Secara aktif menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas di Eropa. Dan pada saat itulah pemerintah mulai merasa terancam bahaya. Nah, ditambah lagi dengan dakwah serta pengenalan Islam di Eropa semakin luas, sehingga banyak masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam. Saya lanjut, sejarah Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri, karena di samping menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa, juga memberikan nuansa baru dalam keberislamannya di negara-negara Islam lain. Kemudian Islam di Indonesia ternyata mampu berinteraksi dengan budaya lokal seperti bentuk masjid dan tata cara yang mengiringi ritual keagamaan.
ketika Islam datang, sebenarnya Kepulauan Nusantara sudah mempunyai peradaban yang bersumber kebudayaan asli, pengaruh dari kebudayaan India yang penyebaran pengaruhnya tidak merata. Di Jawa telah mendalam, di Sumatera merupakan lapisan tipis, sedangkan di pulau-pulau lain belum terjadi. Walaupun demikian, Islam dapat cepat menyebar. Hal itu disebabkan Islam yang dibawa oleh kaum pedagang maupun para dai dan ulama. Mereka semua mengajarkan suatu rangkaian ajaran dan cara serta gaya hidup yang lebih maju daripada peradaban yang ada. Dalam bidang kehidupan masyarakat tanpa kasta, juga dalam sufisme Islam lebih maju dan lebih mendasar daripada mistik pribumi yang dipengaruhi mistik Hindu-Buddha. Yang kedua, peradaban dunia pada zaman keemasan Islam. Perkembangan Islam dalam kacamata sejarah terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama disebut periode klasik. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan, bahkan disebut sebagai masa keemasan Islam. Namun sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, Islam mengalami gelombang disintegrasi atau pemecahan. Kedua, disebut periode pertengahan, tepatnya pada tahun 1250 sampai 1800. Pada periode abad pertengahan ini, Islam juga cukup mengalami kemunduran cukup signifikan. Yang ketiga disebut periode modern, yang dimulai dari tahun 1800 hingga sampai sekarang ini. Nah, setiap perkembangan periode ini terdapat perbedaan dimensi yang khas antara satu periode dengan periode yang lainnya. Dinamika ini dipengaruhi oleh sosial, politik, budaya, dan agama, sehingga peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa yang berbeda satu sama lain. Pada abad ke-12 merupakan peradaban Islam yang tertinggi dari sepanjang tahun sebelumnya, sehingga banyak buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Di masa ini, selain tercatat sebagai prestasi yang tinggi pernah diraih oleh umat Islam, juga tercatat sebagai masa awal kemunduran umat Islam, sedangkan di Barat mulai gemilang dengan kesadaran dan perhatian bangsa Barat terhadap ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku hasil karya cendekiawan Muslim, hingga akhirnya membuat pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Islam menjadi berkiblat kepada peradaban Barat, yang sampai zaman sekarang cukup terasa. Selanjutnya, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkembangan dan pemikiran peradaban Islam terus mengalami berbagai varia berupa metode. Nah, kerangka berpikir yang berbeda. Bahkan dalam catatan sejarah bahwa misi ekspansi umat Islam semata-mata tidak hanya untuk mengambil keuntungan materi, namun sebanyak-banyaknya dari daerah yang telah dikuasai, melainkan mewujudkan keadilan serta ikut membantu dan memajukan peradaban yang ada. Maka pemerintah kerajaan Islam sangat terkesan toleran terhadap budaya-budaya lokal yang ada. Peninggalan karya intelektual Muslim yaitu karya Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Hisham, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki bin Anas, Imam At-Tabari, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Abu Yazid Al-Bustami, Husain bin Mansur Al-Hajjal, dan lain-lain. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, yaitu penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, tata perkotaan dan perekonomian, dan masih banyak lagi.